Assalamualaikum, apa kabar anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Khadijah pagi ini. Hari ini, hari Rabu, kita akan belajar tematik ya nak, dengan Ustazah Khadijah. Siap kan? Sebelum belajar, ayo persiapkan alat tulisnya seperti buku dan pensilnya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya nak, bareng-bareng dengan Ustazah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kalian pintar semua. Semoga dengan niat yang baik, diawali dengan berdoa, kita diberi kepahaman yang baik pula untuk hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah mau cerita nih. Cerita sebuah kisah. Kisahnya seru sekali tentang perilaku kejujuran. Kejujuran dengan siapapun. Kalian pernah mendengar nama Imam Bukhari? Atau setidaknya kalian pernah mendengar hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Nah, ceritanya ini tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari ini adalah salah satu periwayat hadis yang sangat terkenal dan banyak menulis hadis-hadis yang sahih. Jadi ceritanya pada suatu hari Imam Bukhari melakukan perjalanan yang jauh untuk mengumpulkan dan mempelajari dan menulis hadis dari seseorang. Perjalanannya ini jauh dan sangat melelahkan. Ketika tiba di lokasi yang dituju, Imam Bukhari menemukan orang tersebut, orang yang hendak dimintai hadis-hadis dari dia. Lalu Imam Bukhari melihat dari kejauhan bahwa orang yang sedang dicarinya sedang memberi makan kuda. Setelah mendekat, alangkah terkejutnya Imam Bukhari. Beliau melihat orang tersebut memberi makan dengan menenteng-nenteng ember. Tetapi ember yang sedang ditenteng-tenteng dan diberikan kepada kuda adalah ember kosong. Di dalam ember tidak ada makanan ataupun bekas makanan kuda sama sekali. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang dituju memberikan makanan kuda dengan ember kosong. Hal ini tampak bahwa orang tersebut sedang membohongi kuda. Melihat kejadian tersebut, Imam Bukhari membatalkan niatnya untuk mempelajari dan mengambil hadis dari orang tersebut. Karena Imam Bukhari melihat orang tersebut tidak berperilaku jujur walaupun kepada kudanya. Jadi Imam Bukhari ini beranggapan bahwa orang tersebut tidak jujur, menipu, atau berbohong meskipun pada hewan. Jadi dari cerita Ustazah dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus mempunyai perilaku jujur kepada siapa saja, termasuk kepada binatang. Walaupun binatang tidak mengerti apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tapi ada Allah dan malaikat-malaikatnya yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Ya, jangan lupa ya anak-anak, selalu berperilaku jujur, terutama kepada orang tua, kepada siapapun, termasuk kepada binatang. Oke? Sudah siap kan untuk belajar? Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup, terutama siklus hidup dari hewan. Ada yang tahu enggak apa artinya siklus hidup? Siklus hidup adalah sebuah proses yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup semenjak dilahirkan sampai pada akhir pertumbuhannya. Nah, di sini siklus hidup itu pada binatang ada yang namanya metamorfosis. Apa sih metamorfosis? Ada yang tahu enggak? Metamorfosis adalah peralihan bentuk hewan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Maksudnya,
Bentuk hewan saat baru lahir akan berbeda dengan saat sudah besar, dewasa, dan pada akhir masanya. Kita belajar ya tentang metamorfosis hewan. Yang pertama, kita akan bahas tentang metamorfosis pada ayam. Nah, tahu ya ayam kan? Nah, ayam setelah menetas hampir tidak terjadi perubahan bentuk, baik kaki, paruh, kepala maupun badannya. Perubahannya hanya terjadi atau terkait dengan ukuran dan perubahan warna bulu ayam. Waktu kecil, bulu ayam biasanya lembut, halus dan berwarna kuning. Tetapi seiring dengan pertumbuhannya, bulu-bulunya akan tergantikan oleh bulu ayam yang lebih besar dan kasar. Yang kedua yaitu metamorfosis pada ikan. Kalian pernah melihat ikan? Atau bahkan memelihara ikan di rumah? Nah, pada ikan ini, sejak telurnya menetas menjadi larva, ikan hampir tidak mengalami perubahan bentuk. Ikan hanya mengalami perubahan ukuran, menjadi besar dan lebih kuat. Jadi sejak menetas jadi larva, bentuknya tetap, hanya mengalami perubahan ukuran saja ya, yaitu menjadi lebih besar dan lebih kuat. Yang ketiga yaitu metamorfosis pada kupu-kupu. Wah, kupu-kupu yang cantik. Bagaimana ya cara metamorfosisnya? Nah, kupu-kupu adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Siklus hidup kupu-kupu terdiri dari 4 tahapan, yaitu dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva dalam bentuk ulat. Nah, ulat ini kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Setelah melewati fase kepompong, barulah kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, kalian jadi sudah tahu kan tahapan metamorfosis pada kupu-kupu yang cantik, yang terbang ke sana kemari. Yang keempat yaitu metamorfosis pada katak. Katak ini termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu dengan tahapan mulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva dalam bentuk berudu, lalu menjadi katak muda yang masih memiliki ekor, kemudian berubah menjadi katak dewasa. Selanjutnya yaitu metamorfosis pada lalat. Wah, lalat juga mengalami yang namanya metamorfosis, bahkan metamorfosis sempurna, yaitu lalat dewasa bertelur. Setelah cukup waktu, telurnya akan menetas menjadi larva yang disebut dengan belatung, kemudian akan membentuk pupa atau kepompong dan lalu menetas menjadi lalat dewasa. Selanjutnya yaitu metamorfosis pada capung. Capung ini dimulai dari telur, berubah menjadi nimfa, kemudian menjadi capung dewasa. Di sini capung hanya mengalami 3 kali perubahan bentuk. Selanjutnya yaitu pada belalang sembah. Belalang sembah ini hanya mengalami perubahan bentuk sebanyak 3 kali. Jadi dari telur berubah menjadi nimfa, berubah menjadi belalang. Jadi tidak ada perubahan bentuk, hanya perubahan ukurannya saja ya. Yang terakhir yaitu metamorfosis pada kecoa. Kecoa ini mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu perubahan dari telur menjadi nimfa lalu kecoa dewasa. Jadi pada siklus di mana fase kedua dan ketiga yaitu nimfa menjadi kecoa dewasa tidak terjadi perubahan bentuk, hanya terjadi perubahan ukuran saja. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tentang metamorfosis pada hewan. Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan tugas ya pada buku tematik 3A halaman 35. Jawabannya kalian tulis di buku tulis tematik nomor 1, 2, dan 3. Ustazah tunggu jawabannya sampai pukul 8 malam.
Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tematik ya nak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sebelum Ustazah akhiri, kita baca doa kafaratul majlis bareng-bareng ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.